Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman Ustadz, gimana kabarnya hari ini? Masih dalam keadaan sehat walafiat. Semoga kita semua terlindung dari virus corona. Baik teman-teman Ustadz yang soleh dan soleha, sekarang kita masuk kepada tema 2, selalu berhemat energi. Kemudian subtema 2 yaitu manfaat energi. Nah, kita akan membahas pada hari ini bagaimana cara memanfaatkan energi. Nah, fokus pembelajaran kita hari ini yaitu bahasa Indonesia. Teman-teman Ustadz yang soleh dan soleha, pembelajaran bahasa Indonesia kita hari ini yaitu tentang teks petunjuk. Nah, teman-teman, apakah sudah tahu dengan teks petunjuk? Nah, pada hari ini kita akan membahas yaitu tentang teks petunjuk. Nah, karena beberapa hari yang lalu atau beberapa minggu yang lalu kita membahas tentang gagasan pokok dan gagasan pendukung. Sekarang kita masuk kepada teks petunjuk. Teks petunjuk itu berisi yaitu tentang arahan untuk melakukan sesuatu. Nah, kemudian tujuan dari teks petunjuk itu yaitu untuk menjelaskan penggunaan atau pembuatan sesuatu. Nah, teman-teman pasti sering membaca petunjuk dalam mencuci tangan dengan baik dan bersih. Apalagi zaman sekarang ini kita sangat perlu mencuci tangan dengan bersih. Teman-teman, perlu kita ketahui bahwasanya kalimat yang kita gunakan dalam teks petunjuk berupa kalimat perintah. Teman-teman Ustadz yang soleh dan soleha, berikut hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pembuatan teks petunjuk. Yang pertama, cara atau petunjuk disajikan secara berurutan. Kedua, bahasa yang digunakan harus jelas dan mudah dipahami. Baik teman-teman Ustadz, sekarang Ustadz akan memberikan sebuah contoh dalam teks petunjuk. Nah, di sini ada teks petunjuk membuat kipas angin kain. Coba perhatikan, bacalah contoh teks petunjuk membuat kipas berikut. Judulnya adalah petunjuk membuat kipas kain. Yang pertama dilakukan yaitu siapkan kain beberapa bilah bambu, panjangnya 27 cm, lebarnya 1 cm. Dan tebal 2 mm, kawat kecil, paku, lem kayu, dan gunting. Kemudian yang kedua, lubangilah semua bilah bambu di salah satu ujungnya. Hati-hati saat melubangi bilah bambu. Mintalah bantuan gurumu jika kamu merasa kesulitan. Yang ketiga, tumpuklah bilah bambu, lalu masukkan kawat pada lubang untuk menyatukan bilah bambu. Dan keempat, rentangkan bilah-bilah bambu di atas kain. Gambarlah pola kipas pada kain sesuai dengan lebar bilah bambu yang telah direntang. Kelima, guntinglah kain sesuai pola. 6. Letakkan kain di atas rentangan bambu dan rekatkan dengan lem. 7. Diamkan selama beberapa menit untuk mengeringkan lem. 8. Kipas kain buatanmu siap digunakan. Nah, teman-teman semua, inilah contoh teks petunjuk dalam membuat kipas kain. Nah, ada 1 sampai 8. Ketika nomor 8 sudah siap digunakan. Jadi 1 sampai 7 itu merupakan proses dalam pembuatan kipas kain. Nah, teman-teman, baik teman-teman Ustadz, inilah sebuah contoh atau satu contoh
dalam menggunakan teks petunjuk. Nah, teman-teman, setelah ini silakan teman-teman buat latihan, yaitu di halaman 96, yaitu membuat tempat pensil. Nah, teman-teman coba perhatikan gambarnya di halaman 96. Apa saja langkah-langkah atau apa saja yang dibuat atau dilakukan mulai dari yang pertama sampai terakhir. Silakan teman-teman buat dengan baik dan benar sesuai dengan petunjuk. Baik teman-teman Ustadz, sampai di sini dulu ya pembelajaran kita, yaitu tentang teks petunjuk. Semoga teman-teman bisa membuat teks petunjuk, yaitu dengan latihan membuat tempat pensil. Terima kasih. Ustadz akhiri dengan ucap hamdalah alhamdulillahirabbil alamin dan ucap doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Mohon maaf atas kesalahan dan kekurangan. Ustadz akhiri dengan ucap salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.